Halo anak-anak ibu yang ganteng dan yang cantik-cantik. Apa kabarnya? Ibu harapkan kamu semua dalam keadaan sehat. Ibu harapkan kamu juga sudah siap untuk memulai pembelajaran. Kamu sudah selesai mandi dan sudah selesai sarapan. Nah anak-anak ibu, kita pada hari ini Senin tanggal 19 April tahun 2021, kita masih belajar dari tema 7 subtema 3 untuk mata pelajaran PKN, yaitu mengenai ragam karakteristik individu di sekolah. Nah, anak-anak ibu akan kirimkan video pembelajaran. Ibu harapkan semua bisa menontonnya. Kita akan belajar PPKN tema 7 subtema 3 mengenai ragam karakteristik individu di sekolah. Anak-anak, setiap teman memiliki sifat yang berbeda-beda. Kita perlu memahami sifat teman-teman kita di sekolah. Berikut beberapa sifat yang dimiliki teman. Yang pertama adalah jenis sifat sopan. Jenis sifat sopan memiliki ciri menghormati setiap orang. Kemudian yang kedua, jenis sifat sombong. Jenis sifat sombong memiliki ciri selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah jenis sifat keras kepala. Keras kepala memiliki ciri tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, jenis sifat rendah hati. Rendah hati memiliki ciri selalu menghargai orang lain. Dan yang kelima adalah humoris. Jenis sifat humoris adalah senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Saling memahami sifat dan kebiasaan teman dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan perilaku tersebut berarti kita telah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Kita dapat menemukan keberagaman sifat, kebiasaan, dan kemampuan di lingkungan sekolah. Keberagaman tidak menghalangi kita untuk bekerja sama, meskipun terdapat berbagai macam perbedaan. Kita tetap dapat saling membantu. Dengan adanya perbedaan, kita dapat melengkapi satu sama lain. Adanya kerjasama berarti kita telah menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Anak-anak, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Masing-masing suku bangsa memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia bukanlah suatu perbedaan yang bertentangan, namun dapat disatukan dengan sikap menjunjung tinggi persatuan. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kerukunan tetap terjaga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sebagai warga negara yang berpedoman terhadap Pancasila, kita memiliki kewajiban dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda namun tetap satu jua.
Persatuan dapat diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari dengan cara saling menghargai satu sama lain, tanpa memandang suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan warna kulit. Dampak keberagaman sifat terhadap penggunaan teknologi komunikasi. Anak-anak terkadang dalam menghadapi perbedaan karakter individu kita mengalami permasalahan. Perbedaan pendapat sering muncul dan menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi akibat rendahnya sikap toleransi. Era modern ini, perbedaan pendapat telah mengarah pada bidang komunikasi. Maraknya penggunaan media sosial oleh masyarakat menimbulkan permasalahan. Adapun permasalahan yang muncul akibat penggunaan teknologi komunikasi antara lain: yang pertama, sikap mementingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, terjadi perubahan norma kesopanan. Misalnya, seseorang dapat memberikan kritik tajam, menghujat, bahkan bertengkar tanpa bertemu secara langsung atau mengenal satu sama lain. Yang ketiga, menerima semua berita atau informasi secara langsung tanpa memilah-milah kebenarannya terlebih dahulu. Yang keempat, memudarkan rasa persatuan dan kesatuan antar kelompok atau antar suku. Yang kelima, rawan terjadi perundungan atau bullying. Yang keenam, masyarakat mudah diadu domba. Dan yang ketujuh, hilangnya rasa toleransi. Anak-anak, penggunaan teknologi komunikasi tidak semuanya menimbulkan dampak negatif. Penggunaan teknologi komunikasi juga memiliki dampak positif apabila kita menggunakannya dengan benar dan bijak. Adapun dampak positif yang dapat kita rasakan dalam menggunakan teknologi komunikasi antara lain: yang pertama, memperluas pertemanan dari berbagai daerah. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk memahami dan menerima perbedaan. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk menyebarkan berita ke seluruh dunia. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengembangkan bakat dan kemampuan. Dan yang kelima, mempermudah dalam pertukaran pengetahuan dan informasi. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Anak-anak ibu, tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang karakteristik individu di sekolah. Nah, anak-anak ibu, yang termasuk karakteristik itu adalah sifatnya, kebiasaannya. Nah, setiap orang pasti memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda. Kamu pasti mempunyai saudara, abang, kakak, atau adik. Nah, sifat kamu pasti berbeda dengan abang kamu atau adik kamu. Nah, di sekolah juga kamu pasti mempunyai teman-teman. Sifat kamu dan kebiasaan kamu juga pasti berbeda dengan teman-teman kamu di sekolah. Nah, anak-anak ibu, tugas kamu adalah lihat buku kamu halaman 131. Lihat buku kamu halaman 131. Di situ adalah kamu menentukan sifat dan kebiasaan dari teman kamu yang ada di sekolah.
Pasti kamu sudah mengenal teman kamu di sekolah. Pasti kamu juga sudah paham bagaimana sifat teman kamu, kebiasaan teman kamu di sekolah. Nah, di situ ada 5 orang teman kamu yang diminta untuk kamu nilai atau kamu tulis sifat dan kebiasaannya. Ibu ulangi, tugas kamu untuk mata pelajaran PKN adalah halaman 131 menuliskan sifat dan kebiasaan teman kamu sebanyak 5 orang. Baiklah anak-anak ibu, selamat mengerjakan tugasnya. Shalom.